Halo Shalom. Ya, kali ini sedang hujan, dingin banget. Tapi malahan saya kali ini pengen share video dengan judul yang hot. Yaitu tentang seks. Ya, seks dalam pernikahan. Ya. Dan bahasan saya kali ini di video ini akan seputar ternyata Allah menginginkan kita melakukan hubungan seksual dan hubungan seksual. Kita perlu melakukan dengan rutin dan sebanyak-banyaknya, karena itu sehat ternyata. Lalu selanjutnya bagaimana nanti diajar istri atau suami ya, itu bisa tampil menarik, nggak jorok, wangi, seksi. Bahkan nggak boleh lah kalau malam tidur itu pakai pakaian dalam supaya memperlancar seks. Lalu kedua-dua pasangan ini harus orgasme, harus mencapai klimaks atau kenikmatan seksual. Nggak boleh salah satu nikmat, salah satu enggak. Ya, hari ini kita akan belajar seks. Are you ready? Ya, sebelumnya karena dingin saya mau minum kopi panas dulu. Oke guys, saya sudah tidak sabar ingin bahas seks. Oke. Saya mau kasih tahu dulu bahwa bahasan kali ini itu memang berdasarkan firman Tuhan ya. Bisa kasih judul seks dalam pernikahan Kristen. Ya. Nah, saya pengen bahas yang pertama adalah hubungan seks dalam pernikahan adalah kehendak Tuhan. Ya, bukan sesuatu yang jorok, porno, tabu. No. Ternyata di hadapan Tuhan hubungan seks adalah hubungan yang kudus, sakral, dan itu merupakan kehendak Tuhan. Ya, saya akan bacakan ayatnya. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 berkata, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak." Halo? Perhatikan, di tengah-tengah itu ada dikatakan Allah memberkati mereka. Jadi teman-teman, yang saya maksud hubungan seks adalah di dalam pernikahan. Pernikahan yang sah, ya. Jadi gini, sebelum orang melakukan hubungan seksual, dia harus diberkati dulu dalam pernikahan kudus. Dikatakan di sini Allah memberkati mereka. Lalu baru mereka diperintahkan untuk beranak cucu dan bertambah banyak, artinya melalui hubungan seksual. Jadi Tuhan mendorong kita melakukan hubungan seksual, tapi melalui pernikahan yang kudus ya. Yang belum nikah nggak boleh melakukan hubungan seksual. Oke? Dan selanjutnya di ayat Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging, ya. Satu daging, hubungan intim, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai pernikahan. Ya, video ini dibuat untuk kalian yang sudah menikah ataupun yang belum menikah tetapi mungkin sedang mempersiapkan pernikahan. Atau mungkin yang masih jomblo juga boleh, untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan. Ya, ini bukan porno, ini bukan tabu, ini harus dipelajari. Karena kalau boleh jujur, gereja kayaknya kurang banget membahas tentang seks. Ya, semoga gerejamu enggak. Amin. Lalu, ya, saya mendorong kalian yang sudah suami istri, berhubunganlah secara seksual. Karena itu perintah Tuhan, karena itu kehendak Tuhan. Yuk berhubungan seks. Tapi dengan pasanganmu ya, maksudnya ya. Lanjut lagi. Seks itu perlu rutin dilakukan. Karena ternyata melakukan hubungan seks itu merupakan rekreasi. Oh my god. Rekreasi men. Atau refreshing. Ya. Kegiatan melakukan hubungan seksual adalah menikmati keintiman. Ya, di situ ada kenikmatan. Ya, keintiman. Di situ kalian bisa merasakan selain nikmat, bahagia, dan dapat melepas stres, ya, dan menjadi rileks. Kenapa? Karena menurut penelitian teman-teman,
ketika manusia melakukan hubungan seksual dan dia orgasme atau klimaks atau bahasa sehari-harinya keluar gitu artinya maka di dalam tubuhnya akan keluar berbagai macam hormon yang positif. Ya, saya baca itu ada 4 hormon yang sangat positif. Yang satunya adalah hormon endorfin, hormon nikmat atau hormon bahagia. Di situ akan meningkatkan imun juga. Ya, ada juga membuat hormon yang lainnya membuat tubuh kita menjadi tidak stres tapi rileks. Dan hormon selanjutnya juga dikatakan membuat regenerasi sel. Artinya kita menjadi awet muda. Ya, orang yang sering melakukan hubungan seksual yang sehat, dia akan awet muda karena terjadi regenerasi sel. Dan ada hormon positif lainnya. Jadi, yuk melakukan hubungan seks serutin mungkin, ya. Normalnya memang 3-4 kali dalam 1 minggu. Kalau mau lebih dari itu oke banget, boleh banget, nggak ada yang salah. Ya, nah kalian kalau mau baca ayat-ayat kenikmatan cinta itu di Kidung Agung 7 ayat 6-13. Ya, kitab Kidung Agung ini memang sering kali menjadi serangan bagi orang-orang non-Kristen yang benci terhadap kekristenan karena dianggap kitab porno katanya. Saya sih nggak berpikir seperti itu sama sekali. Karena apa? Karena menurut saya kitab Kidung Agung itu ditulis untuk menggambarkan memang gairah cinta manusia. Ya, itu kalau kalian baca ya memang seperti itu apa adanya, itu real, dan saya senang banget Alkitab mencatatnya. Itu bukan kitab porno. Ada penafsir Alkitab lain juga berkata bahwa itu gambaran hubungan intim antara Allah dengan manusia. Saya pikir tidak. Ya, saya lebih percaya seorang penulis Kristen yang berkata memang itu gambaran gairah cinta antar manusia, ya, antar manusia. Itu kan ditulis oleh Salomo dan salah satu istrinya, ya, untuk pada salah satu istrinya. Nah, lalu selanjutnya dalam video ini saya pengen mengajak suami istri jangan berjauhan terlalu lama. Ya, karena itu berbahaya. Kenapa? Sebab alamiah diri kita itu memiliki hasrat seksual yang harus disalurkan, yang perlu disalurkan. Mungkin ada beberapa kamu yang ditugaskan keluar kota oleh perusahaan, oleh bos. Boleh-boleh aja kalau masih 1 minggu, di bawah 2 minggu. Tapi kalau sudah berbulan-bulan, ya kan, keluar negeri, keluar kota, bahkan tahun, itu kalau bisa dihindari ya teman-teman. Jangan berjauh-jauhan. Kalau bisa diajak pasangannya ikut pindah. Ya, kalau bisa bahkan cari pekerjaan yang lain yang tidak berjauh-jauhan suami istri. Kenapa? Ada ayatnya ngomong gini, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk doa. Kalau doa beberapa saat doang boleh, silahkan. Untuk merenung mungkin, ya kan, untuk cari hikmat Tuhan boleh. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, kata firman Tuhan, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Nalurinya kita ini nggak tahan kalau tidak melakukan hubungan seksual. Jadi hati-hati, jangan berjauhan. Makanya Paulus ingat nggak pernah ngomong gini, memang lebih baik kamu nggak nikah, tapi mengingat dosa perzinahan, daripada kamu hangus nih, mending nikah aja lah. Artinya apa? Artinya kalau nggak nikah, dia punya hasrat seksual, dia malah bisa jatuh dalam dosa loh. Berzina, selingkuh, punya istri, punya simpanan-simpanan yang nggak jelas banyak, dan lain sebagainya. Ya, jangan berjauhan. Lalu selanjutnya, layanilah pasanganmu ketika dia menginginkan melakukan seks. Mungkin kamu sedang capek banget, letih, nggak mood, banyak pikiran, ya.
lalu mungkin banyak tekanan, ya. Tapi ingat, kamu sebagai pasangan yang baik, kamu harus melayani, kamu nggak boleh nolak. Loh, kok gitu? Ya, ini ada ayatnya. 1 Korintus 7 ayat 4, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi teman-teman, ternyata tubuh kamu itu adalah hak pasangan kamu dalam hubungan seksual. Kalau pasanganmu sedang pengen, ya kamu harus layani, bukan dengan terpaksa ya, tapi coba dengan tulus hati, dengan kasih sayang. Ya udah, ayo dengan ikhlas. Ya. Nah, kalau seandainya wanitanya yang pengen melakukan hubungan seks, suaminya biasa-biasa aja, boleh nggak sih istri atau wanita duluan minta? Ini biasanya orang timur seperti kita kayaknya malu, ya, awkward. Tapi saya mau bilang nggak apa-apa. Perempuan yang mulai dulu, minta dulu juga bisa atau boleh kok. Di pasangan itu, pernikahan nggak ada malu-malu. Daripada kamu pengen tertahan malah nggak jelas, ya, malah mungkin bisa jadi kesalahan, jadi nggak benar, ya minta aja, ya, dengan rayu, dengan kata-kata manis, sentuhan, dan lain-lain. Nanti saya akan jelaskan di kemudian bahwa ternyata pria mudah terangsang. Ya, lalu selanjutnya untuk para istri, tolong jangan melayani pasangan kamu kalau diberi sesuatu dulu. Kalau nggak diberi sesuatu, kamu minta nggak dikasih, nggak dikabulkan, lalu kamu tidak mau melayani secara seks, jangan ya, jangan. Karena apa? Karena kalau kata-katanya mau melayani kalau diberi sesuatu, itu seperti, maaf ya, praktek prostitusi. Banyak loh, mungkin yang nonton ini enggak lah ya, wanita-wanita nggak mau melayani seks pasangannya, suaminya, karena nggak dikasih uang, minta ini minta itu nggak diturutin. Jadi dia seperti menghukum, dia seperti balas dendam. Kalau tadi siang minta dibeliin sepatu nggak dikasih, lalu malamnya papanya atau suaminya mulai manggil-manggil mama, istrinya bilang enggak. Tadi siang gak dikasih anak. Nggak boleh, ya nggak boleh. Karena jangan sampai spirit prostitusi itu ada. Karena kamu wanita terhormat luar biasa, kamu bernilai. Amin. Lalu selanjutnya, tampillah bersih minimal. Kalau bisa menarik. Jangan bau, jorok, kucel, kumel, belepotan. Lalu apa lagi? Ya, pakai daster yang udah bulukan, ada roll rambut di mana-mana, masker mengotori wajah. Ya, wanita-wanita jangan seperti itu ya. Tampillah bersih, kalau bisa menarik. Bahkan bila perlu, pakailah pakaian-pakaian yang seksi. Ya. Nah, karena gini, karena laki-laki itu dikatakan kelemahannya di mata. Kalau dia matanya sedang melihat istrinya bersih, ya kan, sikapnya menarik, ya, lalu seksi, nah istri akan betah di rumah. Istri akan gampang untuk menyentuh perempuan. Ya, demikian juga suami-suami, jangan jorok, belum mandi, udah tidur, ya, pakaiannya bau, nggak cuci muka, nggak mandi dulu, nggak bersih-bersih, ya, nggak boleh. Ya, tampillah di depan pasanganmu minimal bersih, kalau bisa lebih bagus lagi menarik, ya. Lalu ketika melakukan hubungan seksual suami istri, ya,
keduanya harus menikmati atau mencapai orgasme. Ya, tolong komunikasi antara pasangan ketika melakukan hubungan suami istri. Mah, aku udah mau habis. Istrinya bilang, Pak, aku udah mulai mau keluar dan lain sebagainya. Saran saya untuk para wanita, lebih baik orgasme dulu daripada laki-lakinya. Karena wanita itu bisa orgasme berapa kali dalam satu kegiatan seksual. Tapi biasanya laki-laki kalau sudah orgasme, joninya loyo. Untuk berdiri lagi butuh beberapa waktu lamanya. Jadi supaya tujuannya orgasme bareng-bareng, saya sarankan istri bisa orgasme dulu atau minimal bareng-bareng antara laki-lakinya dan perempuannya, orgasme bareng. Mah, aku udah mau habis, aku juga orgasme bareng. Ya, jangan sampai ketika melakukan hubungan seksual hanya salah satu saja yang nikmati. Menikmati puas gitu ya. Yang lainnya krik dong. Jangan egois, tolong. Biasanya cowok-cowok nih egois. Jangan egois. Komunikasi yuk, tanya pasanganmu nikmat nggak, enak nggak, menikmati nggak. Ya, harus menikmati bersama-sama. Ya, jangan sampai, saya pernah dengar loh, ada satu wanita, ibu-ibu, dia mengaku saya tidak pernah orgasme. Ya, hanya suami saya yang orgasme. Jangan. Seks itu hadiah dari Tuhan. Nikmat tapi nggak dosa. Yuk dinikmati bareng-bareng. Jangan salah satu pihak saja. Ya. Lalu kalau melakukan hubungan seksual, saran saya adalah pemanasan dulu, bro. Jangan buru-buru. Jangan asal tabrak selesai, bubar selesai. Jangan. Pemanasan dulu. Kenapa? Karena ketika foreplay, pemanasan secara seksual, dan wanitanya mulai terangsang, juga prianya, maka di vagina itu akan mengeluarkan secara alami cairan pelumas, ya, pelicin, supaya ketika penetrasi terjadi, penis dimasukkan ke dalam vagina, maka ada pelumasnya. Ya, kalau buru-buru, pelumas belum keluar, pelicin belum keluar, maka yang terjadi bisa iritasi, bisa lecet, bisa kesakitan. Nafsu doang sih, sabar bos. Ada tahapannya ya, nikmati pelan-pelan. Karena gini, suatu kali dulu saya pernah kenal seorang perempuan, ya, itu dia vaginanya bengkak, jalannya sampai jongkok karena kesakitan. Ya, sampai dia udah pamitan karena nggak tahan sakitnya, dia kira mau mati dia. Tapi ketika diperiksa dokter, banyak nanah, disedot, disembuhkan, kasih obat. Lalu dokternya pesen, kamu kalau melakukan hubungan seksual sama suamimu, jangan buru-buru, ini sebabnya iritasi, lalu infeksi. Harus ada pemanasan dulu. Oke? Kita akan lanjut. Nah, teman-teman harus tahu bahwa wanita dan pria itu berbeda. Berbeda maksudnya apa nih? Wanita adalah makhluk perasaan. Ya, makhluk apa? Perasaan. Ya, sedangkan pria adalah makhluk logika. Nah, wanita sebelum melakukan seks, dia dipengaruhi kondisinya itu dengan perasaannya. Ya, dia membutuhkan perasaannya nyaman dulu, perasaannya dalam kondisi yang baik, baru dia bisa melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Nah, jadi wanita butuh ada relasi yang baik dulu, ya, dari suaminya. Kalau wanitanya sedang jengkel karena disakiti sama suaminya, ya kan, lalu istrinya sedang kesel karena kata-kata kasarnya, ya, nggak pernah perhatian, nggak pernah disayang, hubungannya jauh. Wanita sulit diajak melakukan hubungan seksual, teman-teman. Ya, hei para pria, kamu harus tahu, kalau kamu pengen lancar hubungan seks dengan istri,
Kamu harus baik-baik sama istrimu. Bukan menuruti semua keinginannya sih, tapi perlu relasi yang dibangun, ada kedekatan. Contohnya bisa memberi perhatian, memberikan pujian, memberikan ucapan terima kasih, ya. Lalu membantu dia dalam kegiatan sehari-harinya, ya. Mungkin memeluk dengan mesra, ya, gandeng tangan, disayang, diperhatikan, ya. Nah, ketika itu terjadi, maka istri akan mudah diajak hubungan seksual, ya. Nah, jadi kelemahan istri sebenarnya apa sih? Di telinga, ya. Dikasih kata-kata gombal itu suka, walaupun dia tahu itu gombal. Tapi itulah wanita, dikata-katain gombal itu suka, ya. Suami harus tahu ini, harus baik-baik sama pasangan wanitamu. Lalu kalau pria adalah makhluk logika, artinya dia itu bisa milah-milah. Oh, ini lagi hubungan seks, oh ini lagi masalah bisnis, oh ini lagi masalah keluarga. Dia bisa milah. Kalau dia jauh sama istrinya pun, dia bisa dengan cepat terangsang dan melakukan hubungan seksual. Bisa banget. Laki-laki itu gampang terangsang, ya. Nggak peduli hubungan perasaannya, nggak peduli bagaimana perasaannya, tapi dia mudah terangsang. Ya, dasar laki-laki, ya. Ya, dikit-dikit karena pikirannya menurut penelitian itu sering banget, berapa puluh kali gitu dalam sehari selalu memikirkan seks. Ya, tanpa relasi pun bisa langsung pengen seks. Itulah laki-laki, ya. Kalau lihat video porno nih, perempuan itu bisa jijik. Ih, apaan tuh? Ih. Ya, karena nggak ada relasi dulu, bener nggak kenal itu orangnya, nggak ada relasi. Tapi kalau pria bukan jijik, malah keren, bagus. Dasar pria. Lalu selanjutnya, ya, nah, demi kelancaran kegiatan seks suami dan istri, maka kalau bisa, saran saya, setiap tidur malam istri-istri khususnya jangan pakai daleman, ya. Artinya, yuk istri-istri siap sedia, siap selalu untuk seks. Jangan pakai pakaian jeans, ya, pakai pakaian tertutup, kancingnya 12, pakai kebaya, jangan. Lalu pakai jeans, aduh, apalagi pakai kerudung dan lain sebagainya, jangan. Lepas daleman, ya, pakai pakaian seksi. Supaya apa? Supaya ketika suami pengen, dia nggak kesulitan. Artinya apa? Dia dipuaskan seks di rumahnya sendiri. Halo para wanita, jangan sampai pria itu haus seks di rumahnya sendiri. Harus much seks, harus berlimpah seks. Mungkin kapanpun dia mau ambil, dia akan ambil. Dia puas banget di rumah tentang seks, ya. Jangan sampai dia ngelirik-ngelirik keluar karena di dalam tidak terpuaskan oleh seks, ya. Nggak nyari-nyari yang lain lah, ya, kira-kira gitu, ya. Ya, selanjutnya, jangan melakukan hubungan seksual dengan berfantasi melakukannya dengan orang lain. Contoh dengan artis, contoh dengan mantan. Gak boleh, itu dosa. Kenapa? Ayatnya bilang gini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia berfantasi, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kamu sedang berzina ketika melakukan hubungan seksual tapi berfantasi kepada orang lain. Ini di Matius 5:28. Ya, lalu selanjutnya, jangan melakukan hubungan seks dengan kekerasan. Kamu pengen maksa-maksa pasangan kamu. Kamu itu kan istriku, ayo layani aku. Gak boleh, bos.
itu kasar, itu tidak menghormati pernikahan atau perkawinan. Ya, mungkin kamu maksa, bisa istri kamu, ya udahlah, karena saya mau jadi istri yang baik, nggak terpaksa gitu mungkin ya. Kamu puas sih melampiaskan nafsu seksmu, tapi saya mau kasih tahu gini, kamu akan jauh lebih puas dan lebih nikmat berkali-kali lipat ketika kamu melakukan seks kepada pasanganmu dengan kasih sayang, bukan dengan hanya melampiaskan nafsu. Serius. Nikmatnya ketika orgasme itu jauh berkali-kali lipat lebih nikmat ketika kamu melakukan hubungan seks dengan kasih sayang, dengan cinta, daripada hanya sekedar melampiaskan nafsu. Ibrani 13 ayat 4 berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ya, yuk hormat sama pernikahan kamu. Ya, hormati pasanganmu, hormati ketika melakukan hubungan seksual, jangan memaksa, jangan dengan kekerasan. Apalagi banyak kelainan seksual, ya dengan berdarah dulu baru dia semakin nafsu dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh. Lalu terakhir, mungkin jangan melakukan hubungan seksual di hadapan anak-anak. Mungkin ada anak nggak tidur-tidur, jangan maksa melakukan hubungan seksual di situ. Ya, karena ini akan berbahaya bagi anak itu sendiri. Psikis anak itu akan terganggu nanti masa depannya. Jadi kemudian hari, ya, dia bisa melakukan penyimpangan seksual. Iya, serius. Ya, jangan ya. Pastikan kamar itu tidak ada anak-anak, hanya kalian berdua. Silakan melakukan hubungan seksual. Kalau masih ada anak, dikondisikan dulu. Ya, kalau nggak bisa, jangan. Aduh, gimana ya kalau kamarnya cuma satu, anaknya 2 atau 3. Wah, itu harus cari waktu di mana tidak ada anak-anak. Entah anak ketika sekolah atau pas gimana harus diatur. Ya, saya pikir itu teman-teman. Sukses ya seksnya. Semoga video ini bisa membantu pasangan suami istri Kristen bagaimana harus melakukan seks di pernikahan kamu secara sehat, ya, secara baik-baik. Dan saya mau simpulkan bahwa yang pertama, hubungan seks itu kehendak Allah. Kamu malah diminta Tuhan untuk melakukan hubungan seks. Silahkan lakukan hubungan seks. Ya, bahkan sesering mungkin, oke. Karena itu rekreasi. Karena itu relax. Karena itu ada regenerasi sel. Ada kenikmatan yang halal. Ya, lakukan seks karena bisa awet muda. Ya, relax hidup kamu. Ya. Lalu selanjutnya apa? Sorry. Ya, jangan berjauhan, itu berbahaya. Karena kita ini punya naluri untuk melakukan hubungan seks, untuk menyalurkan hasrat seks. Jangan jauh-jauh, teman-teman. Ya, lebih dari 2 minggu jangan kalau bisa. Di bawah 2 minggu oke lah. Lalu selanjutnya apa? Layani seks dengan kasih, dengan rela, dengan tulus. Meskipun kamu nggak mood, kamu nggak pengen, kamu banyak pikiran, kamu banyak kerjaan dan sibuk, layani pasangan kamu ketika dia minta seks. Karena apa? Karena dikatakan tubuhmu itu bukan hak kamu lagi, tapi haknya pasangan kamu. Ya, tubuh kamu ini haknya pasangan kamu. Wanita boleh minta seks dulu, bukan tabu, itu normal. Silahkan. Ya, gampang sih kalau wanita pengen seks, tampil bersih, tampil seksi, ya kan, di depan matanya dia, langsung mata lelaki KO, dia pasti mau hubungan seks. Mungkin dengan sentuhan-sentuhan lembut, dengan bisikan-bisikan dan lain sebagainya. Ya, hey wanita, pria itu mudah ditaklukkan. Kelemahannya di mata. Lanjut. Ya, tampil bersih, menarik, ya. Ya, keduanya harus orgasme, jangan egois. Nikmati bersama-sama dengan komunikasi. Aku udah mau habis mah, aku udah mau keluar dan lain sebagainya. Ngomong. Kalau bisa perempuan dulu yang orgasme, baru laki-lakinya, atau minimal orgasme bareng. Jangan sampai prianya orgasme dulu, karena si Joni itu susah bangun lagi dan istrinya merasa tidak puas.
Ya, harus puas dua-duanya. Selanjutnya pemanasan dulu, jangan buru-buru, nanti bisa lecet, infeksi dan lain-lain. Ada pelicin yang akan keluar dengan natural ketika pemanasan. Ya, lalu selanjutnya, ya, wanita itu harus terkondisi dulu ya perasaannya. Jadi suami kalau seksmu mau lancar dengan istrimu, kamu harus baik-baikin dia, sayang dia, perhatikan dia, ada relasi yang hangat, baru mudah banget seks. Istrinya pasti mau ketika kamu minta seks, ya. Lalu demi kelancaran seks, istri-istri khususnya kalau tidur nggak usah pakai daleman, pakai pakaian seksi. Pokoknya siap sedia, siap kapanpun seks diminta, kamu siap. Ya, jangan pakai pakaian tertutup, terbuka aja kalau mau tidur malam. Biar suamimu, pasanganmu itu benar-benar terpuaskan seks di rumahnya sendiri, sehingga dia tidak tergoda dengan tempat yang lain. Amin. Ya, jangan berfantasi seks dengan orang lain, itu dosa, itu berzina dalam hati. Jangan melakukan seks dengan kekerasan, maksa-maksa. Yuk dengan kasih sayang, karena ternyata nikmatnya jauh berkali-kali lebih nikmat ketika melakukan hubungan seks dengan kasih sayang. Lalu yang terakhir, jangan melakukan hubungan seks di depan anak-anak. Jangan, itu berbahaya buat anak-anak, itu sangat merugikan anak-anak di kemudian hari. Oke, saya pikir itu, bagikan video ini kepada teman-teman kamu supaya menjadi pengetahuan yang baik buat mereka dalam kehidupan seks mereka. Silahkan menikmati hubungan seks yang sehat, yang dalam kehendak Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. See you, Tuhan berkati. Oh ya, boleh minta subscribe yang belum subscribe, dan like video ini, dan tentunya bagikan ke teman-teman yang lain. Oke, see you, God bless you.